Bismillahi la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ibu-ibu muslimah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih atas kesempatannya. Insya Allah biiznillah hari ini kita akan melaksanakan tawasulan rutin ya Bu ya. Ya, kemudian nanti diisi sedikit dengan hal-hal yang insya Allah pentinglah buat kita manusia. Kemudian nanti juga ditutup dengan zikrullah seperti biasa. Mari sama-sama sebelum kita mulai kita salawatan dulu ya Bu ya. Ya, salawat bil barokah. Moga ibu-ibu dibuka yang belum hafal yang siap ya Bu ya. Monggo, bismillahirrahmanirrahim. Bilba talbiyah ya Bu ya. Rindu. Siapa di sini yang rindu Mekah Al-Mukarramah Bu? Yuk kita talbiyah dulu ya Bu ya. Monggo dibantu Ibu. Capek belum Bu? Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata lak wan mulka la syarika lak. Ayo Bu, labbaik labbaik la syarika
bertawasul ya Bu ya. Sebelum bertawasul kita niatkan hadirkan seluruh zahir wal batin. Bismillahirrahmanirrahim. Doa terbaik dan niatnya insya Allah bismillah, semoga Allah senantiasa menghidupkan kalbu kita ya Bu ya. Ya, menanamkan cahaya di hati kita, baik itu cahaya hikmah maupun cahaya dari Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bersama di sini berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah senantiasa memberkahi segala kehidupan dunia wal akhirat kita. Kemudian Allah berkahi kehidupan anak cucu keturunan kita hingga akhir hayat, amin, dan hingga akhir zaman. Kemudian yang tak kalah penting, Allah wafatkan kita semua nanti insya Allah biiznillah kelak dalam keadaan tiada suatu kemelekatan apapun kecuali hanya kepada Allah. Husnul khotimah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allah bimbing kita semua, Allah sayangi kita semua, Allah genggam senantiasa hati kita bersama kita dalam setiap langkah kehidupan, dalam setiap detik nafas kehidupan ini. Dan Allah ampuni segala dosa-dosa dan kesalahan kita, kehilafan kita, baik yang terdahulu maupun sekarang atau bahkan nanti yang akan datang. Allahumma amin. Dan Allah jadikan bermanfaat segala apa yang kita lakukan di muka bumi ini, di dunia ini sampai habis masa usia kita ya Bu ya. Ya, diniatkan. Kemudian Allah tanamkan cinta kasih, kedamaian di antara kita semua di seluruh alam ini, baik itu dengan sesama manusia, dengan seluruh makhluk ciptaan Tuhan, manusia, malaikat, hewan, tumbuhan, jin atau makhluk apapun itu, hakikatnya semua dari Allah akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak kalah penting mohon doanya untuk Indonesia kita tercinta ya Bu ya. Semoga Allah senantiasa menjadikan negara kita tercinta ini negara yang mengutamakan cinta kasih dan kedamaian, negara yang makmur, negara yang bersatu dalam perbedaan, kemudian negara yang menghargai jasa para leluhurnya, jasa para pahlawannya, menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin Allahumma amin ya Allah ya Rabbal alamin. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Baik, mari kita tawasul dulu. Apa-apa yang saya ucapkan di sini tak lain untuk nasihat diri pribadi juga ya Bu ya. Ya, jadi kita sama-sama belajar aja gitu. Sekali lagi ambil yang positifnya, ambil yang manfaatnya. Sekiranya itu tidak pas di hati, ya udah tinggalin gitu ya Bu ya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ta'atik. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ta'atik. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ta'atik. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri wa min syarri ghasikin idza wa min syarri nafasati fil wa min syarri hasidin idza hasad. Subhanallah adada khalqi, subhanallah ridha nafsi, subhanallah zinata arsy, walhamdulillah misla dzalik, wa la ilaha illallah misla dzalik. Allahumma sholli ala nuril anwar wa asiril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahil babil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-ahyar adadani amilahi wa ifdali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin 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 wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fa subhanalladzi bi yadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu dan hanya kepadanya lah kita semua akan dikembalikan. Khususan ila hadiratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diniatkan menyerap sifat sikap baik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan ila hadirati untuk seluruh malaikatul mukarramun yang sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususan malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israil dan seluruh malaikat yang Allah tugaskan menjaga zahir wal batin. Khususnya semua ibu-ibu yang hadir pada pengajian kita kali ini dan umumnya bagi semua yang mendengarkan. Khususan ila hadirati ya Rabbi sallallahu alaihi wasallam untuk seluruh para anbiya wal mursalin dan mulai Nabi Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayub, Shu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isya, akhirnya Nabi Muhammad SAW, khususan Nabi Khidir alaihissalam, Nabi Sisa alaihissalam, dan Nabi Ilyas alaihissalam, dan terkhusus untuk Rasul Ulul Azmi, Habibullah, Khalilullah, Kalamullah, Ruhullah, Najiyullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan ila hadirati untuk seluruh para imam, baik itu Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Nawawi,
Ya Rabbi sholli ala sayyidina Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Terkhusus untuk guru-guru kami, guru besar kami, seluruh para wali songo yang tersebar di seluruh Indonesia, baik itu Kanjeng Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah bin Syarif Abdullah, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, Sunan Ampel, Sunan Kudus, Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Gresik, Sunan Maulana Malik Ibrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Seluruh para sahabat Nabi, Umar bin Khattab, Ali bin Abu Thalib, Abu Bakar Siddiq, Utsman bin Affan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Untuk seluruh leluhur-leluhur suci di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, terkhusus untuk leluhur-leluhur kami tercinta yang ada di Desa Saragan ini, Kebumen, Jawa Tengah, Indonesia. Monggo disebutkan Ibu, seluruh para arwah-arwahi, orang tua kita tercinta, khususnya summa illa arwahi almarhum Bapak, keluarga besar kita semua, khususnya summa illa arwahi almarhumah Ibu dan seluruh keluarga, sahabat, kerabat dari ibu-ibu Majelis Al-Hidayah tercinta ini, dan seluruh para arwah-arwahi yang ada di pekuburan Saragan, Sikepek, Perembun, Mirip, Rentul, dan sekitarnya. Semoga Allah terangkan kuburnya, ringankan siksanya bagi yang sedang mendapat siksa, Allah jadikan pelajaran bagi kita semua yang masih hidup di dunia ini. Dan yang tak kalah penting, semoga kita semua nanti dapat menyusul pada waktunya masing-masing, insya Allah biiznillah husnul khatimah. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ya Rabbi shalli ala sayyidina Muhammad, ya Rabbi shalli alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ta'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Khususan ila hadirati, untuk seluruh para kekasih-kekasih Allah, khususan para wali-wali sufi, guru besar kami tercinta Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bin Abi Thalib, Imam Ghazali, Imam Hasan Al-Basri, Rabi'atul Adawiyah, dan seluruh para wali Allah dimanapun berada. Guru-guru kami tercinta, khususan Ustaz Mansur Yaman bin Ahmad, Kiai Haji Yadi Masudi bin Kiai Haji Mansur, Ustaz Ali Prayogi bin Ali Santoso, Syekh Mursiduna, Kiai Sa'di Al-Batawi Al-Maliki Al-Sani, dan seluruh abah guru dan seluruh guru-guru kami yang sangat kami cintai. Kami niatkan seluruh apa-apa yang sekiranya itu mendapatkan berkah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, pahala dan keberkahannya, serta apapun itu kami niatkan mengalir juga untuk guru-guru kami, pendahulu-pendahulu kami, anak cucu keturunan kami, dan keberkahan bagi alam ini. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk diri pribadi Ibu, monggo disebutkan khususan summa ila nafsi, dan untuk seluruh makhluk ciptaan Allah, saudara-saudari kita, baik sesama muslim
maupun seluruh makhluk, manusia, malaikat, hewan, tumbuhan, jin, makhluk apapun itu yang hakikatnya semua dari Allah akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai alam malak, malakut, jabarut, jabariyah, wahdat, wahidiyat, ilahiyat, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Subhanallah biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ibu-ibu sudah mengikuti dengan hikmat, dengan khusyuk. Selanjutnya akan diisi sedikit. Ini pesan penting dulu ibu ya. Pesan penting yang harus kita ketahui sebagai manusia agar terhindar dari tipu daya makhluk yang nggak kelihatan ya bu ya. Iya. Jangan sampai kita sebagai manusia, wadahnya kita manusia, tapi yang kontrol dan kendalikan itu bukan diri kita sendiri gitu. Karena musuhnya kita manusia yang nggak cuma yang badan ketemu badan ya bu ya, tapi ada juga yang tidak nyata. Pertama, syahadat, salawat, fatihah itu wajib ya bu ya. Syahadat terus asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Karena jin fasik, iblis atau makhluk apapun yang negatif itu mereka tidak mau mengakui Rasulullah ya sebagai utusan Allah. Kemudian di situ kita harus banyak-banyak bersalawat juga. Dalam Quran surah Fatihah, kenapa senang banget baca Fatihah? Karena di situ yang paling penting adalah senantiasa meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan doa yang terpenting juga memohon ditunjukkan jalan yang lurus, jalan yang benar, yang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala bagi diri kita pribadi masing-masing. Kemudian yang kedua, lakukan pertaubatan sesering mungkin. Karena makhluk yang negatif itu, apalagi yang dinamakan iblis itu, tidak mau kalau suruh bertaubat. Bedanya kita manusia sama mereka adalah itu ya bu ya. Ya, hati-hati dengan orang-orang yang ketika mungkin melakukan kesalahan tidak mau bertaubat, jangan-jangan apa nih gitu, sudah terpengaruh sama hal yang negatif. Jadi kalau misalnya kita manusia, kita pernah bikin salah, ya wajar, Gusti Allah juga pasti maha pengampun ya bu ya, maha pemaaf. Untuk itu senantiasa bertobat itu penting, itu kunci supaya kita senantiasa dilindungi gitu. Kemudian niatnya, perbaiki niat, karena sekali lagi kita nggak bisa lihat mereka, tapi mereka bisa lihat kita. Di sini kenapa disampaikan? Karena niat itu penting sekali. Apapun yang kita lakukan di muka bumi ini, niatnya itu wajib lillahi ta'ala karena Allah. Mau sedekah, mau makan, mau tidur, mau apa segala macam, pokoknya niatnya kembalikan semuanya kepada Allah gitu. Iya. Karena ibadah apapun, amalan apapun, kalau niatnya bukan karena Allah, jadinya sia-sia. Jadi nanti nggak ada di sana giliran dibuka, kan kaget ya bu ya. Saya udah itu niatnya apa dulu nih gitu. Puasa juga niatnya apa dulu nih gitu. Yang penting intinya kembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa taala, niatnya wajib lillah. Karena niatnya udah nggak lillah, itu yang ikut justru yang nggak bagus ya bu ya. Ya. Kemudian senantiasa berzikir, yang keempat, atau mengingat Allah di setiap waktu agar senantiasa dilindungi dalam keadaan apapun dan bagaimanapun. Zikirannya terserah ibu, saya kembalikan kepada ibu-ibu semua di sini. Boleh kalimat tauhid, tahmid, tahlil, terserah bu ya. Ya, yang penting ingat terus lah gitu supaya kita senantiasa dijaga. Yang kelima, senantiasa meminta nasihat kepada guru-guru kita, terutama di sini orang tua sepuh gitu ya, ya yang dekat dengan Allah.
Tapi nggak cuma orang tua, tapi siapapun juga boleh yang sekiranya dipercaya gitu. Kemudian yang keenam, dawamkan wudhu, baik wudhu zohir maupun wudhu batin ya Bu ya. Nah, kalau wudhu zohir kan dengan air wudhu fisik kita, zohir kita. Wudhu batin senantiasa apa Bu? Bersihkan hati. Ya pokoknya jangan disimpan unek-uneknya gitu ya Bu ya, kesel-keselnya udah lepasin aja, balikin lagi. Karena kalau kita simpan, kita taruh sendiri, kita gak bakalan kuat Bu gitu. Kalau saya ingat misalnya, aduh masalah hidup saya banyak banget ya, gitu ya Bu ya. Aduh masalah saya luar biasa gitu, disimpan sendiri, ditaruh sendiri, itu meledak Bu, gak bakalan kuat, gak bakalan sanggup buat itu. Daripada dipikirin, mendingan dizikirin, terus dilepasin udah. Nanti rasanya tuh plong Bu, jadi kayak keluar. Kita tuh ibaratnya kalau gentong, kita gentong bocor gitu. Jadi airnya tuh masuk ke dalam, tapi tetap keluar lagi gitu. Jadi ngalir. Ada siklus aliran semua yang energi yang positif itu, yang energi yang negatif pasti kan berbenturan terus ya Bu ya. Ya pokoknya kalau misalnya diuji atau apa, kita udah belajar Gusti Allah itu dekat sama orang-orang yang sabar ya Bu ya. Ya kita udah belajar bahwa kalau kita jadi orang yang sabar, di sana penghuni surga nggak ada yang nggak sabar ya Bu ya. Ya seringkali itu diulang-ulang. Kemudian yang ketujuh adalah kontrol hawa nafsu dan amarah. Ini yang susah ya Bu ya. Ya susah banget ya. Saya juga masih belajar ya Bu ya, gimana caranya kita ngontrol hawa nafsu, pengen ini, pengen itu, pengen segala macam lah pokoknya ya. Terus amarah, dikit-dikit kalau ngeliat anak ngeselin pengen gimana gitu. Terus marah kalau lihat misalnya kurang pas di hati, kurang serp di hati, karena hawa nafsu sama amarah itu kendaraan dari makhluk yang negatif-negatif, yang jahat itu. Jadi lewat situ kalau mau goda manusia. Jadi kenapa kita harus sabar-sabar gitu ya, terus tahan amarah, tahan hawa nafsu, karena kalau tergesa-gesa, terburu-buru itu salah satu sifat ya Bu ya dari yang negatif itu sendiri. Jangan sampai jasad kita ini manusia, tetapi yang mengambil atau mengendalikan justru makhluk negatif dan bukan manusia itu sendiri. Nauzubillah min dzalik. Yaitu kuncinya syahadat, salawat, fatihah, lakukan pertaubatan sesering mungkin. Udah dikasih tahu caranya mandi, sholat dan sebagainya. Kemudian niatnya wajib lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala. Karena banyak banget Bu saudara-saudari kita atau mungkin manusia yang kadang rupa atau apa yang kita lihat itu dalamnya belum tentu gitu, belum tentu yang itu benar-benar baik gitu. Ada yang kebalikannya, ada yang memang baik gitu. Jadi di saat kita baik itu mencari ilmu apapun itu ya Bu ya, kalau niatnya nggak lillah ya nanti yang bantuin justru bukan yang baik-baik gitu, justru sebaliknya. Jangan sampai, nauzubillah min dzalik. Itu tadi. Kemudian senantiasa berzikir, meminta nasihat kepada guru-guru, para alim ulama, sesepuh, dawamkan wudhu zahir batin, dan kontrol hawa nafsu. Kita masih belajar ya Bu ya, bareng-bareng ya. Ya. Selanjutnya, saat menghadapi ujian apapun dalam hidup ini, kuncinya adalah sabar dan sholat. Itu senantiasa diulang-ulang dalam Al-Quran. Kenapa harus sabar? Sebab di dunia ini butuh proses ya Bu ya, beda dengan di akhirat. Kalau di dunia ini kan kita ibaratnya itu dulu, tandur dulu ya Bu ya. Iya, panennya nanti di akhirat. Bedanya di sana sama di sini apa ya Ibu? Kalau di sana nggak ada waktu, maksudnya gini, waktunya itu tidak seperti ketika kita di dunia. Ya, jadi kalau di sini kita harus bersusah payah dulu, ibaratnya gitu. Terus tandur dulu, proses dulu semuanya, nanti panennya di sana. Kalau di sana kita mau apa-apa kan tinggal ada, udah dijelasin ya Bu ya, tinggal celing, nggak pakai proses lagi. Waktunya juga bukan lagi waktu dunia, jaraknya juga bukan lagi jarak dunia. Jadi kalau di sini kita susah-susah dulu, kesel-kesel dulu, itu wajar karena kita masih di dunia. Di dunia bagi orang-orang yang beriman itu sebenarnya penjara. Maksudnya penjara tuh apa? Mau ngapa-ngapain tuh
susah ya Bu ya, mau ngapa-ngapain itu sebenarnya diawasin gitu gerak-gerik kita sama Gusti Allah, dan kita tuh harus benar-benar yakin bahwa kita di sini mencari bekal untuk kehidupan kita yang lebih baik di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Kemudian sebab di dunia ini butuh proses dan kita masih terikat oleh waktu dunia. Allah selalu mendengar doa-doa dan isi hati hambanya. Jika hambanya itu sabar dan senantiasa mengingat Allah, maka Allah Maha Pengasih dan Pengabul doa. Hanya saja manusia kita nggak pernah tahu bagaimana cara Allah itu mengabulkan ya Bu ya. Kita nggak pernah tahu bagaimana di belakang layar Allah itu mengabulkan doa-doa kita atau bahkan mungkin menggantinya dengan yang lebih baik. Ibu-ibu di sini pasti kan pernah ya, mungkin cuma di hati kepengen apa, tiba-tiba entah berapa lama padahal udah nggak pengen nih, tahu datang terus tahu kebeli. Misalnya bulan ini misalnya Januari misalnya Bu, Januari saya pengen beli TV gitu, padahal udah lupa nih, nanti Oktober baru datang, kok ada yang nganterin misalnya gitu ya, ada TV baru. Sebenarnya itu wallahu bisawab, Allah itu dengar dan tahu semua doa-doanya Ibu, tapi memang dikasihnya pada saat dan waktu yang pas, waktu yang tepat. Kadang kita udah nggak mikirin, kita udah nggak pengen gitu ya Bu ya, tahu-tahu datang. Pernah ya Bu ya? Iya, itu salah satu ciri tanda oh iya ya, doa saya itu sebenarnya didengar gitu, cuman kadang sayanya nih yang kurang sabar gitu ya Bu ya. Iya, saya pun juga gitu. Di sini ibu-ibu ada yang mau berbagi kisah nggak Bu? Kisah tentang misalnya kita kan insya Allah udah mendawamkan ya Bu ya, setiap maksudnya pengajian kan ada tawasul, kemudian prakteknya apa-apa saja udah dijelaskan. Ada nggak di sini yang misalnya dapat isyarah melalui mimpi atau melalui apa untuk kemajuan perkembangan kita selanjutnya gini? Ada yang ingin disampaikan Ibu? Ada nggak? Ada nggak Ibu? Atau dapat pesan dari siapa? Ada Ibu? Ibu senyum-senyum aja, serius nih, ada nggak Bu? Bukan. Ibu kemarin-kemarin kan udah ditanya, misalnya pernah didatengin nggak sama leluhurnya gitu, atau dipesenin apa buat kita di sini, kalau kurang apa kan ditambahin apa gitu ya. Pernah Ibu? Enggak. Aman berarti Bu ya? Aman ya? Amin. Allahumma amin. Ya. Pokoknya diterusin lah semua niat baiknya selain lillahi ta'ala. Kalau seandainya kita punya amal, pahala atau apa, itu diniatkan hadiahkan juga buat orang tua kita ya Bu ya. Ya, biar senangnya bareng-bareng. Ketika Rasulullah SAW diturunkan ke dunia sebagai rahmat, itu kan cuma bukan untuk manusia aja gitu ya Bu ya. Nah, tapi untuk alam-alam lainnya juga, termasuk teman-teman kita, saudara-saudara kita, pendahulu-pendahulu kita yang ada di alam barzah, ada di alam kubur, ada di alam manapun juga gitu. Kemudian selanjutnya, tidak mungkin kita itu bisa sabar kalau bukan Allah yang mengajarkan cara sabar. Di Al-Quran sudah dijelaskan ketika kita diuji, nanti setelah itu ada kemudahan ya Bu ya. Kemudian gak mungkin kita bisa sabar kalau bukan Allah yang menjelaskan ilmu tentang kesabaran. Ini kita bisa ngaji begini, terus habis itu saya jelaskan ini juga karena saya diajarin juga gitu ya Bu ya, dari Al-Quran, dari kejadian-kejadian hidup gitu, yang memang oh kalau kita sabar tuh nanti hikmahnya ini ya gitu ya Bu ya. Biasanya kan kemarin kita udah bahas nih berkali-kali nih tentang sabar gitu. Kalau sabar nanti hikmahnya ini ya, terus kalau misalnya sabar di surga tuh tadi nanti begitu ya. Oh nggak ada ya orang-orang yang nggak sabar, berarti kita memang harus sabar. Oh Allah tuh bersama orang-orang yang sabar ya. Kalau kita sabar berarti insya Allah nanti kita senantiasa dilindungi, minimal apa-apa yang jadi kendala buat kita itu bisa terselesaikan gitu. Ada aja orang yang bantu gitu ya Bu ya. Wallahu a'lamu bishawab. Lalu kita juga nggak mungkin bisa kuat kalau bukan Allah yang nguatin. Ayo di sini ibu-ibu siapa yang kadang diuji sampai ngumpet, nangis sendiri gitu? Pernah ya Bu ya?
kesel sendiri, bingung mau cerita sama siapa gitu ya Bu ya. Ya, terus kalau misalnya nangis kan, aduh ya Allah nggak kuat, ayo siapa Ibu? Ayo siapa Ibu? Kuat ya Bu ya. Karena apa? Allah itu memberikan ujian tidak mungkin di luar batas kesanggupan hambanya. Di saat kita diuji seperti itu berarti Allah tahu nih kita bisa melewati ujian itu. Yang namanya di dunia intinya itu ujian, baik ujian dalam segi kebahagiaan maupun ujian dalam segi kekurangan gitu ya Bu ya. Iya. Nah, ketika kita mampu menghadapi ujian itu, akan ada ujian-ujian berikutnya yang itu menaikkan levelnya Ibu gitu. Level kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kalau melihat anak sendirilah gitu, misalnya ngeselin atau susah diatur atau segala macam, karena saking udah biasanya gitu ya Bu ya, mungkin udah sampai di level sabarnya, ya udahlah nanti juga biasa lagi gitu ya Bu ya. Terus nanti diuji lagi dengan suatu hal yang bisa jadi di luar itu, yang gak pernah dirasakan sebelumnya gitu. Karena apapun yang kita terima di dunia ini, sekali lagi baik itu kenikmatan maupun itu ketidakenakan gitu ya Bu ya, itu semua adalah ujian. Pada saat kita bahagia, kita ingat nggak nih sama Tuhan kita gitu. Pada saat kita menderita, rata-rata manusia ingat kalau lagi susah ya Bu ya. Iya, makanya biar diujinya nggak susah terus gitu, pengennya senang. Jadi pada saat susah maupun senang harus ingat, ya kurang lebih gitu. Allahu a'lam bishawab. Kemudian saat Allah menciptakan dan mengadakan kita di bumi, Allah menghamparkan semua yang ada di bumi ini untuk manusia. Ibu, kita kan manusia, kita butuh kendaraan ya Bu ya. Allah siapin kendaraan, baik itu hewan maupun kendaraan yang sekarang ada. Kemudian kita butuh makan, Allah tumbuhin tumbuh-tumbuhan ya Bu ya. Iya, kita butuh hewan ternak, butuh apa, semua segala yang terhampar ini sebenarnya Allah ciptain itu buat manusia gitu, buat memenuhi kebutuhan kita semua gitu. Kadang karena kita di dunia ya udah kita cuma ngejalanin apa-apa yang sebagai manusia kayak makan, minum gitu ya. Padahal di balik itu semua kita harus mengetahui bahwa oh iya ya, kita manusia di sini diciptakan sebagai apa Bu? Khalifah. Ketika kita mengetahui itu, selain kita bisa mengontrol diri kita sendiri, kita juga bisa mengontrol makhluk-makhluk lain ya Bu ya, selain manusia. Jadi nggak perlu takut. Ya takutnya sama Tuhannya aja ya Bu ya. Iya, takutnya sama Allah Subhanahu wa taala aja. Kemudian Allah Tuhan kita tidak pernah meminta imbalan apapun terhadap kita manusia. Yang butuh kita ya Bu ya, yang banyak kepengen juga kita. Mau kita soleh, mau kita sebaliknya, mau kita nurut, mau kita nggak nurut, itu nggak ada urusannya buat Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi ketika kita di sini di dunia kemudian dilepas, Allah juga pasti kan melihat ini mana nih orang-orang yang beriman, mana yang mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah, mana nih yang ingat sama aku gitu. Kalau di sini kita ingat, insya Allah di sana nanti kita juga diingat ya Bu ya. Ya amin Allahumma amin. Kemudian hakikatnya segala yang kita lakukan untuk diri kita sendiri. Semua kebaikan-kebaikan yang ibu-ibu di sini lakukan itu juga untuk diri ibu sendiri. Ibaratnya walaupun ibu misalnya sering sedekah gitu ya ke orang lain, tapi kembali lagi kepada ibu gitu. Toh nanti ditulis ya kan Bu ya sama malaikat, itu semuanya kan untuk diri pribadi. Nanti semua itu kan dikalkulasi, kemudian diperhitungkan gitu ya Bu ya. Sekiranya nanti ibu-ibu semua di sini sesuai dengan amal perbuatannya dan apa yang dilakukan itu mendapatkan balasan seperti apa ya, sesuai dengan apa yang dikerjakan gitu ya Bu ya. Jadi ketika kita berbuat baik, kita jangan lihat orangnya yang kita baikin gitu. Kadang kan orangnya ngeselin ya Bu ya. Ada sih pernah diceritain kayak gini. Misal kalau biasa klien gitu ya Bu ya, kalau Mbak Linda gimana caranya maksudnya biar kita itu mendapat salah satu ridho Allah gitu ya Bu ya. Ya dengan sedekah Pak gitu. Kadang saya bingung,
misalnya si bapak itu kan dipandang misalnya orang wah gitu ya Bu ya, maksudnya orang punya gitu. Ketika dia bersedekah, malah orang lain tuh seuzon. Gini Bu, misalnya si bapak itu sedekah, orang lain malah bilangnya, jangan mau dapat sedekah dari dia, nanti jadi ini gitu. Maaf ya Bu ya, misalnya jadi tumbal ini loh, nanti jadi ini, aneh gitu ya. Astagfirullahaladzim, nauzubillahi min dzalik. Kadang, jadi pelajarannya tuh apa? Ketika kita memberi kepada orang lain gitu, bahkan mungkin yang kita dapat dari orang lain itu adalah hinaan dan cacian, kita jangan lihat itunya ya Bu ya, kita ngasih aja gitu. Semuanya serahkan, keikhlasannya, nilainya yang balas itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkali-kali lipat kalau niatnya ibu lillahi ta'ala kemudian ikhlas, itu balasannya gak ada yang tahu Bu, yang tahu cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalaupun orang yang misalnya yang kita beri malah mungkin aneh ya, bukannya makasih gitu minimal ya Bu ya, yang didapat malah cacian, hinaan atau makian, jadikan pelajaran lah pada saat kita mengetahui kejadian seperti itu, jangan sampai kita begitu ya Bu ya. Nauzubillah min dzalik. Harusnya jadi manusia ketika dikasih itu kita bilang pertama pasti syukur ya Bu ya, hamdalah, alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian baru kepada orang tersebut. Karena gini, segala sesuatu memang ada musababnya ya Bu ya. Ya, misalnya kalau misalnya kita pengen makan, kita harus cari makan dulu gitu ya Bu ya. Mungkin ada orang lain yang membantu kita dalam urusan-urusan tertentu. Tapi poin pentingnya atau utamanya adalah tetap segala sesuatunya itu bersumber dan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah nggak izinin Bu, nggak mungkin ini semua kejadian, nggak mungkin kita bisa ngaji di sini, nggak mungkin kita bisa ketemu gitu ya Bu ya. ACC-nya itu ada kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi siapapun orangnya, kalau kita ngerasa diri kita kayak misalnya udah baik misalnya gitu ya, ngerasa bahwa dia nggak bakalan bisa begitu kalau nggak ada saya gitu. Jangan sampai kayak gitu. Karena Allah yang mengendalikan tiap-tiap hati manusia. Ketika kita ingin memberi kepada seseorang, kita ingin melakukan kebaikan, itu Allah yang mengizinkan gitu Bu. Jangan sampai kita memandang diri kita saja tanpa melihat kuasanya Tuhan. Tapi kalau untuk masalah-masalah yang negatif, misalnya kalau terjadi perampokan atau mungkin perzinahan atau mungkin hal-hal yang maksiat, itu jangan disalahkan Allah ya Bu ya. Iya. Tapi yang harus kita koreksi adalah nafsu yang ada pada tiap-tiap diri manusia. Karena kita manusia dikasih kelengkapan, ada sifat malaikat, ada juga sifat sebaliknya Bu ya. Ada nafsu, ada yang baik, ada juga yang buruk. Dimana sebagai khalifah pertama yang wajib kita kendalikan dan kita kontrol adalah diri kita pribadi, diri sendiri dulu nih gitu. Makanya daripada pusing-pusing mumet-mumet ngurusin orang lain gitu ya. Iya, kalau kita misalnya nasihatin orang, kitanya udah baik, mendingan kita lihat ke diri sendiri gitu ya Bu ya. Ini makanya pas ketika saya ngomong begini, kita sama-sama belajar ya Bu ya, ini buat nasihat pribadi saya juga gitu. Bukan maksud saya apalagi nasihatin ibu yang ibaratnya lebih paham lah gitu, udah lebih tahu pahit manisnya hidup ya Bu ya. Iya, saya pun banyak belajar dari ibu-ibu semua di sini gitu. Cuma ini karena diizinkan aja sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di sini mohon ridhonya, mohon doanya supaya kedepannya bisa lebih baik lagi ya Bu ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kemudian seringkali kita bercerita tentang keadaan saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita ya Bu ya. Iya. Itu semua apa yang diperlihatkan memang adanya demikian. Sekali lagi mohon diambil pelajarannya Bu ya. Iya. Seperti misalnya kenikmatan pada saat setelah meninggal atau di alam sana, atau sebaliknya seperti siksa kubur, itu semuanya memang ya adanya begitu gitu. Di sini akan dibacakan Quran surah Al-Jasiyah ayat 21 sampai 22. Dari ayat 20 ya Bu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
hadza basairul linnasi wa hudaw wa rahmatul liqaumin yuqinun. Artinya, Al-Qur'an ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini. Jadi kalau misalnya kita mau tahu bagaimana harus hidup di dunia, yang dipegang itu pedomannya Al-Quran gitu ya Bu ya, hadis juga fatwa para ulama, dan tak lupa mengikuti syariat yang dibawa oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ayat selanjutnya, am hasibal ladzina jtarahus sayyiati an naj'alahum kalladzina amanu wa amilus solihat sawa'am mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Yang artinya, apakah orang-orang yang melakukan kejahatan itu mengira bahwa kami akan memperlakukan mereka seperti orang-orang yang beriman? Jadi di sini dijelaskan bahwa orang-orang yang berbuat kejahatan dan orang-orang yang beriman itu pasti beda perlakuannya Bu ya. Iya, itu balasannya sesuai dengan apa-apa yang mereka kerjakan gitu. Kemudian, dan yang mengerjakan kebajikan yaitu sama dalam kehidupan dan kematian mereka, alangkah buruknya penilaian mereka itu. Jadi tenang aja Bu, kalau misalnya ibu misalnya disakiti orang gitu ya Bu ya, atau mungkin dilukai orang, kembalikan lagi semua kepada Allah bahwa oh iya ya, Allah tuh bilang bahwa semuanya itu kan akan diadili gitu ya. Allah Tuhan kita yang maha adil gitu. Ketika kita dilukai orang, disakiti orang, kalau kita nggak tahan, minimal diem gitu ya Bu ya. Ya. Kemudian setelah itu apa-apa yang mereka lakukan itu kan tertulis gitu ya Bu ya, dan selama ibu sabar menghadapi, pahalanya insya Allah mengalir. Kemudian salah satu tanda ciri Allah ridho itu apa? Ketika kita juga meridhoi apa-apa yang terjadi pada diri kita gitu. Jadi ketika kita diuji seperti itu, kita ya udah sabar gitu ya, legowo gitu. Berarti insya Allah ridho, kita juga ridho gitu. Jadi nilainya dilihat dari apa nih yang kita lakukan. Tapi kalau kita misalnya kita masih misalnya dikatain orang atau dizalimi orang, kita masih marah, berarti sebenarnya kita juga belum ridho dengan perlakuan apa-apa yang Allah itu ya mau gitu terhadap kita gitu. Oh jadi kalau saya masih marah berarti saya belum ridho ya. Kalau saya belum ridho berarti Gusti Allah juga belum ridho gitu ya Bu ya. Ya ukurannya di situ. Kemudian ayat selanjutnya 22 langsung artinya, dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Ada tujuannya. Ketika Allah itu merupakan suatu khazanah yang tersembunyi, menciptakan makhluk supaya makhluknya itu kenal siapa ciptaannya, termasuk apa-apa yang kita kaji ya Bu ya. Iya. Ibu-ibu alhamdulillah, maksudnya saya sangat bersyukur sekali, kemudian bangga banget lah ibu-ibu, maksudnya mau ngaji gitu, mencari ilmu sampai udah di usia segini, itu luar biasa ya Bu ya. Ya mudah-mudahan senantiasa diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dan gak ada ruginya ya Bu ya mencari ilmu sampai seusia ini, karena Rasul pun selalu berpesan tuntutlah ilmu sampai akhir hayat ya Bu ya, sampai liang lahat gitu, bahkan mungkin sampai ke negeri Cina gitu, sampai yang jauh gitu ya. Karena ilmu itu penting banget Bu, mau dunia butuh ilmu, mau akhirat butuh ilmu. Kalau kita ibaratnya nggak ngaji gitu, jarang banget, maksudnya susah gitu ngejelasin ke orang yang mungkin memang mereka juga nggak ngikutin pengajian gitu. Kadang kita bingung, ya udah diem aja gitu ya Bu ya. Tapi kalau ibu-ibu di sini udah ngaji, udah tahu, paham bahwa oh begitu, paling oh aja ya Bu ya. Iya. Terus ngelihat yang aneh-aneh tuh udah biasa Bu ya. Ah biasa gitu ya Bu ya. Iya, kembalikan lagi bahwa oh paling dia belum tahu gitu ya Bu ya. Iya. Kemudian, dan agar setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang dikerjakannya. Ibu-ibu yakin kan sama semua apa yang ada di Al-Quran? Iya yakin, karena di sini dari zaman dahulu sampai sekarang, dan mereka tidak akan dirugikan. Nah tenang aja, berarti tidak akan dirugikan. Ibu-ibu semua udah berbuat baik, sekali lagi niatnya wajib lillahi ta'ala.
ta'ala, insya Allah semua perbuatan-perbuatan baiknya yang dilakukan itu akan ada balasannya dan pahalanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita bisa lebih ditingkatkan lagi kualitasnya, jangan berharap pahala gitu ya. Ya penting kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biarlah nanti Allah yang memberikan gitu kepada kita semua apa-apa. Ya kalau Allah kasih pasti yang terbaik ya Bu ya. Iya. Karena Sang Pencipta itu paling tahu apa-apa yang dibutuhkan oleh ciptaannya gitu. Wallahu a'lamu bishawab. Kurang lebih seperti itu. Di dalam akhirat nanti semua kesabaran-kesabaran itu akan diberikan balasannya. Di surga sudah tidak terikat waktu, sudah tidak ada lagi proses seperti dunia. Mau apa-apa langsung ada, langsung cepat, nggak pakai lama, nggak pakai nunggu. Yang ada hanya kenikmatan-kenikmatan luar biasa. Tapi hati-hati dengan balasan dan murka Allah nanti di akhirat. Karena sebelum misalnya ya Bu ya, kita nauzubillah jangan kita langsung ada seseorang yang berbuat dosa gitu. Ketika maksudnya di akhirat nanti pasti mereka itu sudah ditanya dulu, memangnya kamu belum dikasih tahu gitu, memangnya kamu belum diingetin. Karena sebelum diadakan pengadilan akhirat itu, Allah itu di dunia pasti memberitahu ya Bu ya, melalui apa ya, melalui apa-apa yang disampaikan melalui lewat pengajian guru-guru kita kayak gitu. Jadi jangan sampai ketika di sana nanti kita bukan nggak tahu tapi kayak pura-pura nggak tahu, jangan sampai ya Bu ya. Nauzubillah min zalik. Oke, baik, mari sama-sama kita zikir terlebih dahulu sebentar ya Bu ya. Nggak apa-apa kan Bu? Ya, masih betah ya Bu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Satu lagi ini sebelum berzikir, nasihat dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam kitabnya Sirrul Asrar. Nabi SAW bersabda, bergaulah dengan ulama dan mendengar nasihat-nasihat bijak bestari, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan kalbu yang mati dengan cahaya hikmah, seperti Dia hidupkan bumi yang tandus dengan air hujan. Kemudian dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 269 Allah berfirman, dan barang siapa yang diberi hikmah maka sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak. Dari pelajaran-pelajaran hidup, dari hikmah-hikmah semua apa yang sudah dijalani, hikmah itu biasanya tahunya belakangan ya Bu ya, setelah dilewati. Oh maksudnya ini, oh setelah kita melakukan ini semua ternyata hikmahnya yang bisa diambil ini. Itu suatu kebaikan yang banyak. Kemudian menurut Imam Al-Ghazali, hidupnya kalbu dengan ilmu, maka galilah. Matinya kalbu karena kebodohan, maka jauhilah. Tujuan terbaikmu takwa, maka berbekalah dengannya, dan cukup bagimu nasihat ini, maka camkanlah. Iya, wallahu a'lamu bishawab. Mari sama-sama kita berzikir terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirkan hati seluruh zahir batin, niatnya lillahi ta'ala karena Allah Ta'ala untuk menghidupkan kolbu, membersihkan segala kotoran baik zahir maupun batin, khususan summa illa nafsi, mampu disebutkan nama ibu masing-masing. Bimbing kami, sayangi kami, rahmati kami. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Afdal zikir la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah,
illallah, la ilaha 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 illallah, 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 Allah, 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 Allah,
Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Allah, 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 Allah. Sallu ala Muhammad, 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 sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad, 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 sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad, 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 sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad, sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad, 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 sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad, 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 sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad, 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 sallu ala Sallu ala Muhammad, 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 sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad, 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 sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad, 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 sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad, 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 sallu ala Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbi shalli ala sayyidina Muhammad, ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Seperti biasa Ibu, kita tutup dengan sama-sama bersalawat ya Bu ya. Iya. Insyaallah leluhur-leluhur Ibu itu senang banget ketika ibu-ibu di sini semua membaca salawat. Diniatkan ya Bu ya, dihadiahkan salawatnya untuk pendahulu-pendahulu kita semua. Semoga dan insyaallah di sana keadaan mereka dilipat gandakan lebih baik ya Bu ya. Amin Allahumma amin. Terima kasih sekali lagi untuk kesempatannya. Alhamdulillahirabbil alamin.
tentunya banyak dosanya. Saya mohon maaf ya Bu ya, yang sebesar-besarnya. Ambil yang positifnya aja, tinggalkan yang tidak. Kemudian saya kembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia, semuanya yang tahu yang terbaik hanya Allah ya Bu ya. Kita kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbi shalli ala sayyidina Muhammad, ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Linda sudah mengisi. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan kepada ibu semua ya. Saat ini pun acara yang terakhir juga penutup, dari pun kalau tutup, kalau selaku acara bagi jabatan kelapatan dari kesalahan, meskipun kalau pribadi mengamalkan yang kata jembatan ibu saya, monggo kita tutup dan diwawasan alhamdulillah silakan monggo. Alhamdulillahirobbilalamin. Doa majelis dulu monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu belum sholawat. Belum sholawat. Dikit yang tibil kulub dikit Bu. Tutup. Yang tibil kulub Bu. Ya yang biasa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaliha wa afiyati abadani wa sifaiha wa nuril absari wa riyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawaliha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa riyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa riyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Enggak apa-apa. Mudah apunten iki Jumat kita iki. Boten Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.